Bulan lalu Xiaomi merilis seri baru yang nggak biasa, yaitu Xiaomi CV. Impresi awal pas saya baca berita mengenai Xiaomi CV ini, saya langsung mikir, wah, Xiaomi bakal ngobrak-ngabrik marketnya Vivo ini. Dan bener aja pas saya hands-on Xiaomi CV ini pertama kalinya, impresi pertama saya langsung gila. Vivo X50 Pro banget ini HP. Coba kamu lihat desain bodinya. Mulai dari layar edge-nya, bodi atasnya yang flat, tipisnya, ringannya, sampai ke modul kamera ini juga mirip banget. Bahkan termasuk tone warna yang ada di kameranya. Tapi pertanyaannya, apakah CV series ini kedepannya bakal mampu merebut marketnya Vivo? Atau cuma bakal jadi HP plagiat yang gagal? Kita buktiin bareng-bareng di video ini. Meskipun keduanya punya desain yang sangat identik, tapi Xiaomi CV punya spesifikasi yang jelas lebih mantap dari Vivo X50 Pro. Karena udah pakai Snapdragon 778G, layar OLED 1 miliar warna, 120Hz, dan kamera 64 megapiksel. Yang mantapnya lagi cuma dibanderol dengan harga 6 juta aja di Cina. Gila kan? Makanya di video ini kita mau compare langsung dengan Vivo X50 Pro yang saat ini harganya juga udah terjun bebas di kisaran 6 jutaan juga. Mengingat CV ini juga identik banget sama Vivo X50 Pro. Tapi jujur aja sebenarnya saya cukup skeptis kalau Xiaomi ini bakal bisa merebut marketnya Vivo. Secara selama ini market Vivo itu kan lebih sering unggul di jualan kamera dan desainnya. Yang bisa saya bilang kalau urusan tone warna dan photo manipulation, Vivo yang paling jago lebih banyak disukai para cewek. Beda banget sama Xiaomi yang punya tone warna yang jauh lebih natural dan apa adanya. Tapi begitu saya testing kualitas kamera dari Xiaomi CV ini, ternyata pendapat saya salah besar. Coba lihat foto berikut ini. Gila. Saya lumayan kaget pas lihat kualitas fotografinya Xiaomi CV ini. Dan pas saya compare di layar monitor, hampir nggak bisa bedain mana yang punya Xiaomi dan Vivo. Soalnya di Xiaomi CV ini ironisnya punya tone warna yang malah lebih Vivo dibanding Vivo sendiri. Dan di X series ini malah warnanya terlihat lebih natural dan kurang vibrance. Baru setelah kita zoom jadi kelihatan perbedaannya. Kalau secara dynamic range masih lebih cakep punya Vivo. Khususnya di kondisi low light juga soalnya punya bukaan yang lebih lebar. Dengan aperture 1.6 dibanding CV yang 1.8. Tapi kalau dari resolusinya memang lebih tajam CV soalnya udah pakai 64 megapiksel dibanding Vivo yang masih 48 megapiksel. Cuma kalau dari skin tone-nya, secara umum khususnya ciwi-ciwi pasti lebih suka sama Xiaomi CV yang punya skin tone jauh lebih vibrant dan colorful. Padahal biasanya tone warna kayak gini nih ciri khasnya HP BBK Group banget. Asli kali ini bener-bener nggak kayak Xiaomi yang biasanya. Nah, kalau di mode portraitnya ini detailnya sama-sama cakepnya. Terus bokehnya juga sama-sama cakep. Cuma kalau kita zoom banget baru kelihatan kalau bokehnya X50 Pro ini terlihat lebih rapi. Kalau dynamic range-nya masih bagusan X50 Pro juga. Tapi lagi-lagi kalau urusan tone warna, CV jelas lebih enak dipandang mata. Dan beautification-nya juga lebih terasa di Xiaomi CV dibanding X50 Pro yang terlihat lebih natural. Sekali lagi Xiaomi CV lebih Vivo dibanding Vivo. Nah, kalau di mode ultrawide-nya ini Xiaomi CV jelas menang telak dibanding Vivo yang dynamic range-nya dan exposure-nya terlihat lebih flat. Sedangkan Xiaomi CV dynamic range dan tone warnanya masih tetap vibrant mirip sama mode auto dan portrait-nya. Mantap Xiaomi. Buat kamera selfie-nya jujur kita hampir nggak bisa bedain, apalagi keduanya sama-sama pakai kamera 32 megapiksel. Detail dan dynamic range-nya mirip banget. Yang beda lagi-lagi cuma skin tone-nya CV yang terlihat lebih vibrant dibanding Vivo. Overall sama-sama mantep lah. Kalau di selfie video recordingnya ini tone warnanya hampir sama. Cuma view angle punya X50 Pro lebih luas dibanding CV. Tapi istimewanya kestabilannya lebih bagus punya Xiaomi CV. Urusan backlight keduanya juga masih sama-sama kesulitan handle backlight. Ke video recording awalnya saya yakin udah pasti menang Vivo X50 Pro jauh lah ya. Soalnya udah ada gimbal kameranya. Tapi setelah saya tes saya lumayan kaget sama video recordingnya Xiaomi CV. Coba kamu lihat. Udah termasuk stabil banget dan gak beda jauh dibanding gimbal kameranya Vivo. Cuma memang kalau di dynamic range bisa kita lihat masih bagusan punya Vivo. Begitu juga dengan auto exposure-nya. Tapi overall saya cukup impress sama Xiaomi CV ini. Saya pikir bakal kebanting jauh, ternyata enggak. Jadi kesimpulannya kualitas kameranya Xiaomi CV ini sangat mengejutkan. Bener-bener di luar ekspektasi saya yang awalnya underestimate. Dan ironisnya, justru terasa lebih Vivo dibanding Vivo sendiri. Terus kalau kita compare displaynya, jujur Xiaomi CV ini punya technical spec yang jauh lebih keren buat smartphone 6 jutaan. 6,55 inch OLED 1 miliar warna, refresh rate 120Hz, dan mantapnya lagi udah support SDR10+, bahkan Dolby Vision juga. Edan kan? Jarang banget layar smartphone yang udah support Dolby Vision kayak gini meskipun sekelas flagship, dan Xiaomi CV malah udah support. Sedangkan Vivo X50 Pro layarnya 6,56 inch AMOLED dengan refresh rate masih 60Hz, dan cuma support HDR10+ aja. Secara teknikal jauh lebih menang Xiaomi CV kan? Tapi pas kita tes buat nonton YouTube,
Lah, kok ternyata masih lebih bright dan vibrance punya Vivo X50 Pro? Padahal udah sama-sama kita 100% brightness-nya. Akhirnya setelah kita cari-cari, ternyata setting color dari displaynya Xiaomi CV ini masih default. Oke, coba kita ganti dulu setting display colornya CV ke mode saturate. Dan inilah hasilnya. Ternyata setelah diubah setting displaynya baru kelihatan kalau layar OLED-nya punya Xiaomi CV ini jauh lebih vivid dan gonjreng dibanding punya Vivo X50 Pro ini. Apalagi kalau buat lihat video HDR kayak gini. Kelihatan jelas perbedaan dynamic range-nya. Terasa lebih bright dan vibrance. Belum lagi kualitas Dolby Vision-nya, yang bisa kita lihat di film-filmnya Marvel yang ada di Disney Plus ini. Warnanya benar-benar kelihatan lebih depth dan gonjreng banget. Asli mantep banget layar OLED-nya Xiaomi CV ini. Kalau dari dapur pacu jelas bagusan Xiaomi CV, karena memang dirilis belakangan, antara Snapdragon 765G dan Snapdragon 778G. Dengan kapasitas RAM sama-sama 8GB. Skor Antutunya Xiaomi CV ada di 516 ribuan, dan Vivo X50 Pro ada di 384 ribuan. Durability baterai menang Vivo dikit, karena memang punya chipset dan spesifikasi layar yang lebih rendah dibanding CV. Meskipun baterainya Vivo juga lebih kecil juga, yaitu Vivo X50 Pro dengan 4315 mAh, dibanding Xiaomi CV 4500 mAh. Baterai tesnya Xiaomi CV bertahan di 13 jam 15 menit, sedangkan Vivo bertahan di 15 jam 20 menit. Tapi kalau dari segi desain, meskipun Xiaomi CV ini berusaha bikin semirip mungkin dengan Vivo, tapi saya pribadi masih tetap pilih build quality dan desainnya Vivo yang lebih premium dibanding Xiaomi. Tapi untungnya Xiaomi CV jelas menang jauh di bagian stereo speakernya. Nggak cuma udah stereo tapi juga udah Dolby Atmos. Keren. Padahal Vivo dari X50 Pro sampai X70 Pro masih tetap aja pakai mono speaker, meskipun udah sekelas flagship. Kalau slot microSD sama-sama belum bisa di-extend, tapi internal storage-nya Vivo X50 Pro udah gede banget yaitu 256GB. Xiaomi CV3 juga udah nyediain pilihan internal storage sampai 256GB juga. Urusan kelengkapan fitur juga masih menang di Xiaomi CV lagi. Karena selain sama-sama udah in-display fingerprint dan NFC, masih disediain juga ciri khas Xiaomi yaitu infrared, sesuatu yang hampir nggak pernah lagi diperhitungin sama brand lain saat ini. Tapi kalau urusan OS-nya, saat ini saya masih prefer ke Vivo. Apalagi MIUI 12-nya Xiaomi yang sekarang masih banyak bug-nya. Oke, kesimpulannya. Jujur dari yang awalnya saya skeptis kalau Xiaomi CV series ini bakal bisa rebut pasarnya Vivo, sekarang saya jadi yakin kalau Vivo bahkan Oppo kalau nggak hati-hati, jelas pasukan baru Xiaomi yang feminim yaitu CV series ini bakalan sangat potensial mengancam market mereka. Kamera mantep, spek tinggi dan nggak nahan-nahan, fiturnya yang lengkap, dengan harga yang tergolong sangat murah. Fitur flagship seharga mid-range banget sih ini. Satu-satunya yang masih kurang oke kalau dibanding Vivo ya cuma dari segi desain dan build quality-nya aja, yang masih kalah premium. Tapi mengingat range harganya yang bisa dibandingin sama kualitas flagship, jelas sudah patut diacungi jempol. Dan yang terakhir hanya tinggal satu hal subjektif aja, yaitu masalah brand. Soalnya kalau udah ngomongin brand itu memang personal banget. Analoginya kayak Samsung sama Apple. Samsung boleh ngasih inovasi canggih apapun dengan harga separuhnya Apple. Tapi kalau udah Apple addict ya mereka bakal tetap susah buat berpaling. Begitu juga dengan Vivo dan Xiaomi ini. Yang selama ini udah punya marketnya masing-masing. Market Vivo selama ini ya belum tentu suka sama Xiaomi. Meskipun Xiaomi udah ngasih semua yang terbaik, kalau nggak suka sama brandnya ya tetap nggak suka. Begitu juga sebaliknya. Jadi lagi-lagi balik ke masalah selera. Cuma secara teknikal, kita udah buktiin bareng-bareng kalau Xiaomi CV ini jelas sangat-sangat potensial buat ngehajar marketnya Vivo bahkan BBK Group sekalipun. Akhir kata, good job buat Xiaomi. Karena menurut saya CV series ini bisa dibilang lini baru yang sukses. So, semoga aja CV series ini bisa segera masuk ke pasar global termasuk Indonesia juga, biar perang di pasar smartphone mid-range jadi semakin panas dan lebih rame. Saya Vian, see you in the next videos. But it's time to let it go.